warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para habaib, para syara'ib, para alim ulama, guru-guru agama yang seluruhnya ulun muliakan, para hadirin, para hadirat, jamaah peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama kembali memanjatkan puja, puji, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua melalui limpahan taufik dan hidayah serta inayah, sehingga kita semua dapatlah berkumpul berhadir di dalam sebuah peringatan yang begitu agung, peringatan yang begitu mulia. Bahkan siapapun yang ikut memperingati peringatan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat dipastikan orang itu adalah orang yang beriman dan tidak akan keluar daripada kehidupan di alam dunia terkecuali dia beserta iman, sesuai dengan yang dikatakan oleh baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man 'azzama maulidan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqira'atihi la yakhruju minad dunya illa bil iman. Sayyidina Ali berkata, ujar beliau, barang siapa yang membesarkan, mengagungkan, memuliakan, memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang itulah yang menjadi sebab terlaksananya peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan orang itu tidaklah keluar dari dunia ini terkecuali ia dipastikan disertai dengan iman yang sempurna. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk orang yang ketika kita akan meninggalkan dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita semua dipersenjatai oleh Allah dengan iman yang sempurna, sehingga jadilah kita semua orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat nanti. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan salah satu penyebab cepatnya kita akan sampai di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan menjadi seseorang yang dipandang dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sabda sidin, di dalam hadis sidin, yaitu ujar Nabi Muhammad, sallu alayya sallallahu alaikum, bersalawatlah kalian kepada aku. Nabi Muhammad menyuruh kita bersalawat kepada sidin. Kenapa Nabi Muhammad menyuruh kita bersalawat kepada sidin? Karena
Sidin tahu bila umat Sidin mau bersalawat kepada Sidin, hasilnya apa? Hasilnya sallallahu alaikum. Allah pada ketika kalian mau bersalawat kepada aku akan bersalawat kepada kalian. Jadi namun kita menghadap Allah Ta'ala itu, kita tahu dengan pasti saat ini Allah Ta'ala itu sedang apa. Kita tidak tahu Allah saat ini ujar kita sedang bersalawat kepada aku, maka kita bersalawat kepada Rasulullah. Ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, kita akan dapat memastikan bahwa saat itu Allah sedang bersalawat kepada kita. Malam ini majelis di sini sudah dimulai dengan pembacaan maulid, walaupun ulun datang tadi pas untuk baca doa aja lagi. Alhamdulillah keempat doanya barang. Karena apalagi malam ini biar Haji Usung waktu menyampaikan undangan Sahibul Bait, artinya tuan rumah nih pas hendak maha nyari tokoh. Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti berkata, ma min baitin au masjidin au mahallatin, tidaklah sebuah rumah atau sebuah masjid atau sebuah tempat yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di rumah itu atau di tempat itu, kalau malam ini di toko atau di masjid, nah di situ dibacakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa ujar Imam Sayuti, ujar Sidin, illa haffat alaihimul malaika, terkecuali pada ketika di tempat atau di rumah atau di masjid itu nah dibacakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liput saat itu seluruh malaikat Allah Ta'ala berhadir umpat bermaulidan di tempat yang dibacakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallat alaihimul malaikah, dan malaikat itu hadir umpat bermaulidan, umpat dajangan. Kira-kira mennya Allah Ta'ala bukakan hijab lawan kita, berarti dibukakan sehingga kita tahu yang dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti bahwa malaikat itu bila ada di sebuah tempat, sebuah rumah, sebuah masjid diadakan pembacaan maulid Nabi, mereka pun hadir berkumpul di situ, dibukakan Tuhan sehingga kita mengetahui, sehingga kita melihat. Maka kita berkatakan kira-kira pasti akan tercengang, pasti akan merasa terheran-heran. Kenapa? Kalau jumlah kita mungkin beratus-ratus, namun malaikat yang hadir itu bukan beratus-ratus, akan tetapi beribu-ribu malaikat yang umpat di dalam peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Ini untungnya, jadi kita dibadatkan untung bilanya kita hadir di sebuah tempat. Nah di tempat itu dibacakan maulid, untung gitu. Selain malaikat itu hadir di tempat yang dibacakan maulid itu apa? Wa sallat alaihimul malaikah, malaikat itu bersalawat, membaca salawat. Malaikat itu diperintahkan oleh Allah, karena malaikat itu kadang menggawi sesuatu gawian, terkecuali gawian itu disuruh oleh Allah. Apa yang disuruh Allah? Malaikat itu bersalawat mereka. Bilanya malaikat itu bersalawat kepada orang yang hadir di dalam maulidnya Nabi Muhammad, artinya malaikat itu memintakan ampun. Sedangkan ujar Nabi, andai kata malaikat itu gak usah banyak nang beribu-ribu memintakan ampun lawan kita nang ketujuh bawa maulidan, satu aja daripada malaikat Allah yang diperintahkan Allah, malaikat kan gua perintahkan untuk apa? Kan hadir di situ. Apa hadir? Selain ikam umpat di situ bergabung di dalam peringatan maulid, kan berselawat, artinya mintakan ampun lawan seluruh yang hadir di situ.
atas keampunan dosa dan kesalahannya, maka satu malaikat yang memintakan ampun itu cukup untuk menghapus seluruh kesalahan-kesalahan. Apalagi beribu. Nah, ini menurut keterangan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti. Jadi andai kata kita ini mendengar pendapat nambah lain pada pendapat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sudah tahu pertama dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, yang kedua daripada Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti menjelaskan betapa hebat dan betapa dahsyatnya pembacaan Maulid dan peringatan Maulid, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita mendengar ada yang berbeda, kita ada pengaruh lagi. Ada pengaruh lagi. Artinya jelas dalilnya, jelas sangat kuat. Nah, ini yang sangat perlu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat sekalian, malam ini kita berkumpul di sini karena kita diundang bertahan. Andai kata kita ada diundang, mungkin kita ada datang. Karena wajar orang Banjar, apabila ada satu sawan di sana ada yang hadir tapi kada diundang, itu ngarannya sarawin. Itu sarawin. Artinya datang tanpa diundang. Ada kita bertahan diundang, alhamdulillah diundang. Datang kita, hadir kita. Namun apabila kita hanya memandang undangan itu dari sahibul bait, nama undang kita berharap untuk hadir di tempat ini tadi, maka kita kurang bahagianya. Kenapa? Karena pada hakikatnya nama undang kita untuk hadir di dalam peringatan Maulidir Rasul itu sebenarnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh sir yang dikandung di dalam sanubari kita barataan ini telah dipanggil oleh Sayyidul Wujud, oleh orang yang kita peringati saat ini kelahirannya. Itulah yang sebenarnya mengundang kepada diri pribadi kita barataan, sehingga ringan kita. Karena apa? Karena kita orang yang beriman. Setiap orang yang beriman pada ketika mendengar kekasihnya akan diperingati kelahirannya, barataan agugah, barataan menjadi ringan, menjadi rindu, menjadi gembira, menjadi senang pada ketika itu kita untuk berhadir di tempat itu. Maka dari itulah ujar Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sampaikan wahai kekasihku Muhammad, apa yang disampaikan, disuruh Allah Ta'ala menyampaikan Rasulullah, bifadlillah wa birahmatihi, dengan fadlnya Allah, dengan anugerahnya Allah, dengan rahmatnya Allah, kalian hendaklah bergembira. Pertanyaannya, kalau Islam itu adalah anugerah dari Allah, di mana sebelum Islam manusia hidup di alam jahiliyah, nang kadada aturan, nang kadada batasan di situ. Siapa nang jagau, inyalah nang berkuasa. Siapa nang paling wani, itulah orang nang paling tinggi. Siapa nang paling culas, itulah orang nang martabatnya akan dihormati dan dipengaruh berpengaruh di situ. Itu zaman sebelum Islam. Allah berikan kita ini anugerah yang sangat besar. Datanglah Nabi Muhammad membawa Islam. Islam itu adalah anugerah yang sangat besar. Karena apa? Setelah Islam, orang ada semena-mena lagi, ada aturan, ini boleh, ini tidak boleh. Wah, ini orang banyak pemburu. Terutama kita mendengar di TV-TV, kadang-kadang mendengar nama. Apabila ada yang berbicara masalah urusan apa orang yang pengadu apa bahasanya poligami,
abot, lalakian abot, babinian abot. Apabila orang membawa ayat masalah poligami, lalakian tuh boleh lebih dari satu menikah, berisi bini boleh, empat itu boleh. Ada yang merespon, menilai, berarti ini Tuhan kada adil, kada bijaksana. Aku kada umpat nang kayak ini, kita kada mendukung nang kayak ini. Ini ngarannya melecehkan lawan babinian dan lain-lain. Banyak orang yang seperti itu. Padahal jangannya hubungannya nang itu membuka sejarah, pelajari bujur-bujur, kaji sejarah sebenar-benar sejarah. Apa? Kalau orang bujur-bujur mempelajari sejarah, bahwasanya Islam itu tadi membolehkan bagi satu laki-laki itu hendak kawin empat tuh boleh. Itu adalah rahmat. Bergembiralah berataan, karena itu ajaran Islam yang benar dan itu merupakan rahmat dari Allah. Kenapa? Sejarah sebelum Islam, orang sejarah sebelum Islam itu ada yang berisi bini seikungnya itu tadi, seikung ada yang lebih pada 100. Itu sebelum Islam, di zaman jahiliyah. Yang lebih parahnya lagi, pernah ada orang datang ke hadapan Nabi. Jakawaya ini, anggaplah wah ini datang berelang ke rumah Nabi itu 2 buah motor pijam. Bahari kada datang pijam, tentu aja orang bahari ontan. Nah, taruhlah saya itu. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi itu diceritakan di dalam Riyadhus Shalihin bahwa yang datang itu bahkan rumah Nabi itu hibah. Berarti banyak. Ya anggaplah 2 buah kijang kali. 12 kijang, 2 buah kijang itu kira-kira. Ya anggaplah 12. Baiklah kawalah Nabi. Sekalinya apa? Begitu ditanya oleh Nabi, ujar Nabi, ada kabar apa nih buah nikah banyak begitu kawalah aku nih. Ada yang kami ibarataan yang hendak kita gunakan ya Rasulullah. Ya Nabi, apa yang kita gunakan? Nah, lalu menakunakan lawan Nabi. Ujarnya orang yang itu tadi menakunakan kehadapan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ulun takut lawan dia. Ulun ada mendengar bahwa ajaran yang bawa itu ya Rasulullah ada membolehkan kawin lawan anak sendiri. Bujur Pak Rasulullah, bujur ya Rasulullah. Ulun takut pulang ya Rasulullah, ajaran pian Islam itu mengajarkan bahwa ajaran yang bawa yang bernama Islam itu syariatnya mensyariatkan bahwa laki-laki itu pada boleh kawin lawan dan sanaknya nang baginya. Bujur Pak Rasulullah, bujur ya Rasulullah. Lalu ikam jadi bertakut nang kayak ini, kenapa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, ulun jadi bertakut lawan dia nih, nang ulun bawa nih ya Rasulullah. Menunjuk ke sebelah kiri nih, babinian nang sebelah kiri ini ya Rasulullah, ini anting ulun, tapi ini anting ulun ya bini ulun. Nang di belakang ini ya Rasulullah, ini bini andong ulun, tapi ini bini andong ulun ya anak ulun dari bini ulun nang pertama. Kamu benar nih? Di mana ini kesannya? Mana anak ya bini, mana yang sanak ya bini? Air bertahan. 12 orang dinikam lagi Rasulullah itu semua ada yang sanak ikam, ada anak ikam di situ. Begini Rasulullah berdatang. Nah, makanya Islam itu menanda itu menjadi rahmat. Kenapa jadi boleh 4? Karena orang bahari sebelum Islam itu bininya rata-rata banyak, sehingga ada yang berisi bini 20, ada yang 100, ada yang 40. Itu barataan dipotong, sisa 4 saja. Bukankah ini kabar gembira? Coba aja hanya Islam kada datang. Coba aja kan Nabi Muhammad kada mengajarkan
tentang syariat Islam nang dari Allah. Kayak apa kira-kira mun disambangi ada nang saikum 30, ada nang saikum 16, ada nang saikum di situ 12. Boleh aja. Islam kadang ajarkan seperti itu, batasan-batasan cuma 4 aja. Kira-kira kayak apa mana bisa? Ayo, kadang nyamuk. Bergembiralah kita dengan nikmat yang diberikan Allah, dengan rahmat yang diberikan Allah, yaitu Islam. Namun betapa hebatnya Islam yang sudah membuat kita bergembira dengan syariat-syariat yang penuh dengan kebijaksanaan. Ada di situ yang lebih jauh nikmat dan rahmat yang lebih besar, yaitu wujudnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bukan karena andai kata bukan karena datangnya Nabi Muhammad, mungkin Islam pun kada ada cerita dan kada ada kisahnya. Kita duduk di sini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang Nabi Muhammad ini dari ujung kepala sampai ujung batis itu rahmat dan keberkahan di sini. Di dalam Quran apa? Fahwalladzi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi ma'asimihi fajawharul husni khairun muqasim. Fahwalladzi tamma ma'nahu wa suratuhu. Siapa wujud Rasulullah itu siapa? Rasulullah itu adalah seseorang yang sosoknya itu tamma, semuanya sempurna. Sempurna di mana? Tamma ma'nahu, batin sini mengandung rahasia Allah, mengandung makrifat kepada Allah, nang bujur tamma, nang sempurna. Wasuratuhu, bukan batinnya aja yang penuh dengan cahaya, dengan rahasia, dengan makrifat yang sempurna, akan tetapi jasad batang tubuh Nabi Muhammad ini mengandung kesempurnaan. Maka dari itulah karena Nabi Muhammad itu sempurna zahir dan batin. Batin sidin sempurna, wujud sidin nang di luar nang di zahir ini sempurna. Tumastafahu habiban, hanya Nabi Muhammad itu disebut dan dipilih oleh Allah sebagai Habiban. Habiban, orangnya sempurna. Maka kesempurnaan inilah artinya yang menyebabkan Nabi Muhammad itu bergelar kekasih Allah. Maka apabila kita nih misalnya diberi ilmu, tapi ilmu kita itu karena menjadikan kita semakin sempurna mengenal Allah, berarti kita ini jangan kita merasa bahwa kita ini adalah kekasih Allah. Jauh lagi. Kenapa? Yang kita miliki yang sempurna kadada. Andai kata kita ini diberi Tuhan harta, tapi harta itu kadang menjadi jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Karena harta itu kita cintai sebagai barang duniawi yang kita sayangi, kadang pernah kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti kita ini jauh dari kata sempurna, dan orang yang ada sempurna tidak terpilih sebagai kekasihnya Allah. Andai kata kita banyak beramal, beribadat, tetapi di dalam amal ibadat kita banyak lupa lawan Allah. Karena lupa sehingga kita merasa kita lah yang paling banyak beramal, beribadat. Orang yang merasa banyak beramal, beribadat itu cirinya biasanya bilanya sudah inya merasa inya akan memandang kepada orang yang sedikit beramal, beribadat, atau orang yang ada beribadat dianggapnya itu rendah. Inya akan memandang orang itu tadi dengan sebelah mata. Ini akan memadahkan orang yang kada banyak beribadah itu adalah orang yang hina daripada dirinya. Ini orang-orang yang merasa ketika ia beramal beribadat, ialah yang paling banyak beramal beribadat, berarti amal ibadatnya kada sanggup untuk membawa dirinya semakin dekat kepada Allah, berarti ini pun kada sempurna.
Nabi Muhammad menjadi kekasih Allah. Allah nang istafa wa habiban bari'un nasabi. Allah nang memilih Nabi Muhammad itu menjadi habib, menjadi kekasih karena sidin sempurna tamma ma'nahu wa suratuhu. Saking Nabi Muhammad ini sempurna luar dalam. Arti sempurna itu tadi luar dan dalam Nabi Muhammad ini tidak lain dan tidak bukan, ini semua adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Sehingga kadang Nabi Muhammad itu merasa sidin paling baik itu kadang, padahal sidin yang paling baik. Kadang Nabi Muhammad itu merasa paling tinggi, padahal sidin lah yang paling tinggi martabat di hadapan Allah Ta'ala. Pernah satu ketika saking dari bagian jasad Nabi Muhammad, dari bagian jasad, surah itu jasad, surah itu jisim, surah itu batang tubuh Nabi Muhammad. Saking berkatnya batang tubuh yang dimiliki Nabi Muhammad. Satu ketika salah seorang sahabat sekaligus panglima perang Nabi Muhammad SAW pada ketika itu, salah seorang panglima Nabi Muhammad SAW, siapa ada Allah, saya ingat dulu. Pak, siapa yang ada? Khalid bin Walid. Salah seorang panglima Rasulullah yang bernama Khalid bin Walid ini tadi, ketika tuntung perang, kan dalam riwayat Khalid bin Walid ini mulai sidin masih belum dalam keadaan Islam, belum lagi berislam, belum lagi mengikuti Nabi Muhammad. Sidin pernah berhadapan dengan pasukan Nabi Muhammad, yaitu pasukan yang dipimpin oleh orang Islam dengan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ini kada pernah kalah. Sampai akhirnya Khalid bin Walid menyatakan diri bersyahadat di hadapan Rasulullah, menyatakan ikut dengan Rasulullah, sehingga Rasulullah tetap meletakkan kepemimpinan perang sebagai panglima perang di tangan Khalid bin Walid. Berbagai macam situasi peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid begitu banyak, macam-macam perang. Ada pernah sekali jua pun Khalid bin Walid memimpin perang ini kalah, ada pernah. Satu ketika Khalid bin Walid tuntung perang, sidin duduk di mana? Di pinggir bukit. Duduk di pinggir bukit, rupanya rasa keuyuhan ini bersandar, nangaran rasa keuyuhan bersandar, lalu sidin memacul. Macul ini bahasa kita Banjar lah. Ada bahasa di sini ada orang Jawa, jangan anggap bahasa Jawa memacul, bahancuran. Dimacul sidin, diantar sidin, karena sidin duduk di pinggir bukit, rupanya topi perang sidin nang dari besi nang itu tadi tagugur mengguling. Padahal topi nang itu tadi topi nang turuk di bawah perang, dan itu buruk sudah berlipat-lipat terguling. Kuman nangaran Khalid bin Walid menyasahi topi nang gugur terguling ke bawah bukit, disasahi dengan mati. Sahabat yang lain ketawaan melihat Khalid bin Walid, padahal sidin panglima perang, tapi dilihat oleh anak buah sidin, panglima kita menyasahi topi yang buruk nang gitu. Sidin menyasahi sampai ke bawah bukit, hanya dapat bawa sidin pulang ke atas. Ujar sahabat yang lain, wahai Khalid bin Walid, yang cangkalnya mengambil topi baja nang hitam gasan perang nang buruk nang itu betuhuk dia hanya saya sampai ke bawah mangga dia, padahal jangan dia nang nukar nang lah bagus pada itu 10 bawah dia. Kenapa jadi dia ini maka cangkal benar. Sejarah Khalid bin Walid, wah kami boleh tertawa, boleh mempahawai aku tadi menyasahi
topiku teguli tinggal bawah tuh kusasahi diimat boleh buat nikah bernawa karena apa buat nikah pada tahu. Nah kusasahi ini bukan topinya. Mana bau jar sahabat menjadikan cangkal barang apa gerak. Nah, ujar sini senang kusasahi di situ tahu tuh ada jimat yang luar biasa yang menyebabkan aku setiap turun perang nang apapun, perang menghadapi musuh sebanyak apa jua pun aku tidak pernah takut dan tidak pernah kalah. Kenapa? Karena aku pernah diberi Rasulullah rambut singit 3 helai, nang 3 helai ini khusus supakan bisa salah topi bajaku, sehingga itu kejadian syarat dengan berkat rambut 3 helai rambut Rasulullah aku selalu selamat dan aku selalu menang di dalam peperangan. Coba rambut kita topinya buruk berlimpah-limpah taguling gitu ya kita apa kalau kalau pulang helm hanya kenapa ada keistimewaan di situ. Coba begitu rambutnya Rasulullah mengandak di situ. Nang seharusnya kalau secara akal, terkadang orang Islam itu perang, orang musuh itu lengkap dengan berbagai macam senjata, tunggangan dan macam-macam jumlah yang banyak, tetapi orang Muslim kadang-kadang panglimanya orangnya dilihat nah itu biasa aja. Kenapa biasa? Karena orang Muslim di zaman bahari, di zaman Rasulullah itu kebanyakannya kadang-kadang lama kurus. Kenapa jadi kurus? Karena di zaman itu Islam hanya hidup, sehingga orang-orang Muslim ini selalu berjuang bersama Rasulullah, sehingga orang ada sampai mengutamakan makan itu makan kurus orang Muslim bahari. Musuh melihat orang Muslim ini kurus, kadang-kadang menganggap remeh. Nah ini nih, nah hati-hatinya kita ini kan kadang-kadang apa itu? Mbak melihat ngomong, ya ini aku aja ya. Nah, pada hulu menganggap remeh. Kada tahu perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir di zaman itu. Kalau terjun ke peperangan itu apa? Bedanya, kalau orang kafir mereka terjun ke peperangan, mereka takut kalau bina mati dan mereka ingin supaya menang. Beda dengan orang-orang Islam yang diajarkan Rasulullah, ketika mereka itu mau turun ke kancah peperangan, mati mereka mati syahid, menang mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam perang ada takutan mati, bahkan mati itulah yang dicari. Sehingga kurus bukan berarti orang lemah, tetapi kurus penuh semangat. Kadang-kadang tujuan, kadang-kadang kita ini kan lain-lain juga. Kadang-kadang kita mampu gagah kawan, tidak gagah. Mungkin aku umpat kawan sini nang gagah itu aku umrah nih, pokoknya saya yakin banget membawa nabi nanang uyuh berdahulu mulai di sini aku jadi asal ngalih badar di sana rumah Arabu sini ada tantu dan banyak di Makkah itu yang terjadi sebalik. Di waktu di kampung dia orang baik-baik sini aku mencari PT yang lain aja gitu. Oh yang mau urus sisi aja gitu. Sekalinya nama Pak di sana arus orang pauyuhnya pada orang. Nang kita anggap orang di macamnya merepotakan lawan kita di Makkah haram, sekalinya penggagahnya mbaknya tuntuk tawam sa'i bercukur ke halul di sini kita sore kita akan pulang lah harus ditantang sedikit padahal orangnya di kampung lah oh bentuk mangga aja sekali di sana harus penggagahnya sedikit kalau ditakon di orang ada berarti maka bergagah di sini aku di sini dan kamu orang berjuang hati ontak aku tangguh di sini jamunya kalau bahas salahnya baru orang. Bapak, kita ini kadang-kadang bisa meremehkan orang. Maka dari itulah kita berkaan pada malam hari ini tak kumpul tidak lain dan tidak bukan kita hanya sekedar mengambil berkah daripada cerita daripada yang pernah terjadi pada waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu semua menjadi perbekalan di dalam kehidupan kita.
Satu ketika sahabat datang ke hadapan Rasulullah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah. Ada orang datang ke hadapan Nabi. Orang yang datang ke hadapan Nabi ini sekalinya bertakun lawan Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah. Lun tak bertakun ya Rasulullah lawan dia nih bertakun. Apa? Nang ulun takun akan ya Rasulullah. Manusia nang mana jua nang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Kan kita ini mau kita nih maksudnya dalam kehidupan ini kira-kira punya ada jalan supaya kita lah orang yang paling dicintai Allah. Kira-kira kita paling berusaha untuk menjadi orang yang bisa dicintai oleh Allah. Jangankan hendak dicintai Allah, kira-kira pun ada orang datang ke sambalnya, maksudnya orang itu mengaku si jimat apa? Jimat supaya dicintai, disayangi oleh bini. Dan kenyataannya dasar bujur tuh kira-kira berapa orang mau jimat bilanya ikam hendak disayangi oleh bini ikam sayang, lawan ikam hormat, lawan ikam tunduk, lawan ikam apa ujar ikam. Nah, ini jimatnya. Ini aku menjadi setumak, menjadi setumak, menjadi setumak dasar bujur. Bikinan pamamayan itu harus salahnya gini. Jangan lagi banyak mati gini. Apa? Jangan lagi ulangan gue gini. Ada lagi kok. Pamamayan kayak dulu ada lagi. Itu kira-kira langsung bangun di meja orang. Ini jimat yang ini ulun aja mau menggantinya. Bisa aja saya ngangkut jimat apa ya? Jadi nak ngeluarin mengganti dari kenapa? Ulun bukti akan bilang ini ulun tuh apa ya ulun aja. Berapa nih mengganti yang ini? Ujar mengisi jimat ini. Lamun jimat yang ini 12 juta setengah. Tuh pun hendak manjur jangan ditawar lagi. Kira-kira nang beisi bini, nang pamamayan, nang cerewet, nang balon lagi seorang bangun sambil membuka kelambu itu sudah memamai. Nah, jadinya apa itu aja? Tak lambat sedikit aja nanti kita bangun tak. Pada bini itu mana orangnya sambil membuka kelambu. Kalau dia kita gini, tapi laki nang ini ya pada kandung sama sekali aturnya laki nang baru belum menggarap ini ada aja bini nang menggarapnya sekali. Mau nang laki ada dilawan dia nang laki nang apa makan sampai makan bisu panjangnya apa ada lagi hari apa itu hari beribadah aja dapatnya jimat sampai tadi suruh mandi panggil ulangan kopeng aja akhirnya menghendak menjala punya ampun jimat 12 juta setengah. Jangan ditawar, tawar sekali ruah kira-kira dalas jual kendaraan emek pokoknya asal mana tuh si jimat tadi kenapa? Karena terbukti bahwa apabila si jimat ini bini kasih, bini sayang, bini tunduk, itu bini aja namanya cinta. Kayak apa? Namun ujar Nabi bahwa apa? Ketika ada seorang laki-laki yang bertakun lawan Nabi, siapa manusia yang paling dicintai Allah? Orang bertakun nang ini nah ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi. Napa ujar Nabi? Qala ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Nabi memandangkan lawan orang yang bertakun lawan silit siapa jua orang yang paling dicintai Allah. Menikah hendak tahu ya Nabi orang yang paling dicintai Allah tuh ialah orang yang paling banyak manfaat
nang bisa diterima dan diterima dipakai oleh manusia. Bahasa kitanya, setiap orang nang manfaat di dalam dirinya itu dapat dinikmati oleh orang-orang lain, maka itulah orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Berarti kalimat nang ini tadi Nabi memadahakan ada terbatas pada satu profesi. Kita mendengar siapa yang paling dicintai Allah. Artinya orang sanggup mendudukkan dirinya ini adalah menjadi orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain, berarti orang inilah yang paling dicintai Allah. Ada di situ yang paling alim. Kaulah orang alim anak bagak ada orang paling sugih kan, paling hebat, paling dicintai Allah ada. Orang yang paling jaga kan, yang paling dicintai Allah ada. Orang yang paling bungas, paling gagah ada. Siapa orangnya? Dipadahkan Nabi Nabi manusia yang paling banyak manfaat terhadap manusia yang lain, itulah mereka yang paling dicintai oleh Allah. Berarti kita bertahan punya kesempatan. Ayo kita misalnya punya sesuatu yang dilebihkan Allah, maka kita gunakan yang dilebihkan Allah lawan kita itu untuk apa? Supaya manfaatnya itu bukan diri kita aja yang menerima, tetapi orang lain dapat menerima. Kita dijadikan orang yang berharta, jadikan orang yang berharta. Lamun kita hendak orang yang berharta, tapi kita adalah orang yang paling dicintai di hadapan Allah, di Bapak, berarti kita gunakan harta yang itu tadi supaya bermanfaat, bukan hanya diri kita dan keluarga, tetapi orang banyak pun dapat merasakan daripada manfaat harta kita. Di Bapak kira-kira bermanfaat namun berisi harta ketika orang datang ke rumah seorang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sawatannya itu kan lebih kurang kan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak bagus bang sedikit neng itu. Ada juaranya tuh, assalamualaikum, lam jam. Mau dikerek tuh kan kadang-kadang mau dikerek ada di sini kadang. Dikerek tuh dulu terkadang ada orang bilanya assalamualaikum laluilah sautannya tuh padahal kan Nabi mengajarkan bilang assalamualaikum waalaikumsalam. Adanya ini mah belakang aja assalamualaikum ya kita aturannya waalaikumsalam. Banyak orang assalamualaikum membelakang aja laluilah aja lewat di orang. Assalamualaikum, lalu jalan aja. Ada melihat kan kalau orang mengatakan assalamualaikum lalu jalan lalu orang. Isuk hari raya kurban. Apa artinya? Pada-padanya orang berkata, ada kawan-kawan namanya, aku dapat kartuna 2 ambil, aku dapat kartu daging, aku kan dapat, kenapa gua juga dapat, iya buahnya nggak ada yang dikasih ini, ada tahu seorang, nah dia sambil berlipat, assalamualaikum, ya. Lalu jalan. Kenapa pikiran lu tidak ada assalamualaikum tuh orang berpikiran. Kada tahu orang hendak berbagi kartu daging. Saban tahun kalau bisa dapat kartu kurban. Apa lalu? Hah? Ngapa? Datang orang yang datang ini padahal menghormati sebenarnya. Apabila orang tuh datang ke kawadah kita, datang ke bawah kita, datang ke rumah kita, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Kata bapak kami ini kan kami ini panitia yang ditunjuk oleh bubuhan masjid, oleh bubuhan anggar. Nih kata bapak anggar ada yang dibagi. Jadi kami ke rumah ini kata bapak anak membawai
Kalau wae hendak umpan, kami sangka baik aja bang, mau ikam kira-kira hendak membuat nggak ada waktunya hendak mengantar ke wadah kami, jadi kami datang hendak umpan. Nah, kami tahu bang, di situ berduit, buktinya berduit kan banyak bininya tuh kan nilainya saruan tuh mau bagaru ya. Paham lah dia bagaru aja tuh. Orang kada menagur bilang ada bagaru. Lalu sedikit bagaru aja keracai. Galang ini dipakai samuaan. Jadi biar orang bagalang bangsa kalinya. Jadi kelihatan punya kayak itu aja enggak ada kelihatan. Nah, tahu orang ini berarti berduit ini. Kalau hendak umpan supaya hartanya bermanfaat juga, supaya kami ini jangan kami aja nang ahabbu ilallah, nang paling dicintai oleh Allah tuh bukan kami aja, tapi ikam saudara kami kada hendak meninggalkan supaya ikam termasuk orang yang paling dicintai Allah juga. Karena bilanya ikam umpat jual, harta ikam ini bermanfaat bagi orang lain, bagi orang yang banyak. Ikam misalnya hendak menukar atap, panitia hendak mengganti atap masjid misalnya karena miris, yang diperlukan atap misalnya 100 lembar, ikam 10 lembar. Berapa banyak tuh 10 lembar, nah itu 6 orang benaung di situ ketika hari panas orang kadang kepanasan, ketika hujan orang kadang kehujanan. Benar aja kamu apa barong dua kan boleh jadi ayo kayaknya lah ya. Aku maunya berapa kekurangan aja kena kalau sabuan ikan berapa kekurangannya orang kita datang ke sini aja asal hari ini yang ada membuat baru dibahas ulang kita mau datang ke kekurangan kan lagi nya di bawahnya di buahnya kada buat maka harta banyak. Kesempatan untuk mencapai derajat yang paling tinggi supaya paling dicintai Allah ada digunakan sehingga itu lewat rugi bahari guru sekolah bisa waktu aku di sini masih belajar dari lawan Abah Anam Syarani, itu guru Anam Syarani sini belajar. Nah waktu belajar itu di sini sekalinya guru Anam Syarani ini mendengar ada pengumuman Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah si anu bin si anu umur sekian ini ujar guru Anam Syarani. Nah kurang pulang tukang menyambat murid nih nang aja nyambat guru semumpul yang dengar lah itu mau meninggal itu yang dengar gitu ya kasihannya lah kasihannya Unda di sini tahu lawan orang tuh ini sebagai pelajaran di sini Unda tahu lawan orang tuh kenapa tahu orang tuh berduit orang tuh bos intan tetapi namanya di sini pelitnya minta ampun. Kasihan orang itu. Kenapa bah? Jadi biar kasihan banget. Inya tuh pelit namanya. Sedangkan manusia ini sugih nang kayak apa aja, banyak yang kayak apa aja berisian harta. Apabila sudah mati nang itu namanya inya duitnya itu pada dibawanya ke kubur. Rugi kan tak rugi, betul kok mencari harta sekalinya yang menikmati orang kita imbas mati makanya sekali yang kita nikmati dari harta kita rugi yang paling kasihan paling rugi benar-benar kasihan banget kenapa tuh kena kalinya lawas lagi di sini kalinya lawas lagi bukan hartanya aja yang diwaris orang bininya diwaris orang mbak bininya kan lawas lagi kawin apalagi bini orang suhe pada-padanya yang menyengking ini belum lagi habis pindah belum lagi menyeratos sudah nah kalau bisa menagur nah kalau bisa merawah
Kali bisa menyinggahi, kali bisa minta nomor HP, minta nomor HP. Nah, apa artinya? Artinya kayak apapun seseorang yang banyak bisi harta, ketika hidupnya ada sempat menggunakan di jalan Allah, maka ketika ia mati, ia tidak akan pernah sepeser jua pun membawa harta itu. Coba lihat, balain lah kira-kira orang yang sangat berduit, yang cinta bener lawan dunia, yang apik, pelit, engken, berajut, baru macam tuh. Balain lah ketika mati nang ini lawan orang nang rumahnya jauh, ketika hujan miris, ketika malam bulan purnama lampunya dimatiinya karena tarang aja sudah, artinya apa? Atapnya jebol sudah. Mati si miskin, mati si kaya, balain kan? Balain kan ada balain. Ketika mati menelpon kita keluarganya lawan bubuhan panabukan, ujar nang keluarga bubuhannya nih anu laki ini meninggal buahnya enak innalillahi wa inna ilaihi raji'un buahnya pemanggil buahnya berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu paling benar alhamdulillah sih. Kenapa orang jadi alhamdulillah? Jarubuhannya ini kebetulan tidak si apik ini mati orang nggak ada akun melawatnya. Kenapa jadi alhamdulillah? Pacang kita dapat gawian diubah kurang jagarnya. Makanya sering juga. Saya pikir kok orang nggak ada akun melawatnya sih toh. Mau pandai kepada penampungan buahnya. Ini kayak apa nih? Nah, ini buahnya. Aku nih selain minta tabungan lubang nih, aku nih mau urus jenazah lantiku nih, nah kayak apa nih buahnya datang-datangnya saya kayak apa nih aja buahnya bisa biar situ kata kok bisa aja kayak apa pun wanitanya menggawinya ujar buahnya menghendak lawan kami upahnya paham gampang aja kan kalau gampang di buahnya sampai dulu berapa balik biar lagi hidup aja sakit banget. Karena kalau gampang-gampang kemudian menyambat, ayo kami bisa pegawai, mungkin akan lepas kami tidak dapat pegawai, apa? Nah, taruhlah misalnya orang sugih, tapi orang sugih ini pelit, mati, orang ada tanah hakunnya, melawan tuh karena hakunnya, mendatangi orang ada hakunnya, matulungi orang semua kehitung, masakitnya. Maka nang ngalibanan pembaharan itu kan ada orang nang mati ini pelit engken badan bisi anak seikungannya anak nang seikungan ini tadi lo pada mau apa lagi lo mau upah ujar nang anak pokoknya buah nikah abahku nangnya tolong digawiakan nang kayak apa seperti orang biasa juga aja buahnya kami ini haul juga ada aku paham aja jangan anak buah nikah berapa kita ubah ringkas kata ujar bubuhannya kami ini mun hakun mau situ hakun mau upah mun abaikan ini kan ukuran naik pada urang kalama kabaran ya Allah mana tagana panjang besar jabuhannya kami berdua nah aku aja menggawe kami berdua nih tapi kami saya ikuti balik 2,5 juta seorang ayo menyahakun ayo ya nonton rumah pada mau di tawar kan itu mereka anak buruk di sini kenapa terpaksa nangaran berduaannya mengangkat aturan kan nyaman mengangkat lamun orang tuh halus saja pakai tanduan pulang ada ini mana ganal barat orang ada akun yang jadi tanduannya aja dan apek Jerbuhan RKM apa aja kami ini ampun RKM kada mau minjamin tanduan kada lawan bawa aja sebelum masalahnya namanya apa kan ujar nambah dua ada lain lagi kita pakai kapi aja nah paksa main gue pakai kapi berdua maka gak tahu orangnya
Nangaran biasanya itu kan pakuburan, nah itu pakuburan itu orang mau ulah ada datang nang tanahnya nang bibir nang udah kayak di halaman rumah itu pasti mah jalannya beturun. Ketika membawa beturun, lungsur sini tengganarnya lungsur pakubur. Umanang anak nangaran bapaknya. Jangan anak buah nikahnya kayak apa? Membawa abang bangsa terungsur sampai ini. Biar buahnya nyaman barang menyauti di waskar bekot. Apa? Orang mati padahal harus ikut nyata, orang mati kalau ikut. Kenapa terjadi kayak ini? Karena terlalu mengabdikan lawan dunia, sakit hidup, sakit lawan mati-mati. Jangan kita seperti ini. Andai kata kita diberi Tuhan kelebihan ada di pintangan harta, jadikan harta nang ini supaya kita dapat mencapai martabat yang paling tinggi, menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Andai kata kita termasuk orang yang berpangkat, payu kita lagi tidak pemandir, didengar orang ketika kita ini punya saran, ketika kita menyuruh orang masih karena kita punya pangkat yang tinggi. Gunakan pangkat itu supaya mencapai menjadi martabat yang paling tinggi, paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Tuh manusia yang paling hebat, paling dicintai Allah Ta'ala. Paling banyak manfaat yang dapat diterima oleh orang lain. Namun kita ini diisi kekuasaan. Ketika kita punya jabatan kekuasaan, tetapi kita ada banyak yang dapat diambil manfaat oleh rakyat, oleh masyarakat, kita akan menjadi orang yang dicaci orang maka ada, dihina orang maka ada. Ya. Makanya apa kok? Ulun dari waktu pulang dari Kereng banyak melihat gambar-gambar di pinggir jalan. Jadi dia ulun lawan kawan yang pinggir jalan, mau aku orang menang kayak di gambar itu aku pada memilih. Ada banyak kawan itu ngalih dipilih orang menang. Kenapa ulun melihat sepanjang jalan mulai di Kereng itu sampai di jalan melihat kebanyakannya nambah gambar itu bagang gambar tapi mana parang berkaan dia bila gambar aja itu dua calon aja dua aja orang ini marah padahal ini dengannya kalau dipilih tapi yang jaga berani. Lamun kita punya jabatan dibagi Tuhan pangkat yang tinggi, sehingga kita ini ketika kita punya sesuatu yang ada kita saranakan kayak ini, masyarakat menerima ketika kita punya jabatan. Tapi lamunnya orang ketika sudah diberi jabatan, maka masyarakat harus tunjuk benar, mengharap benar supaya yang ini kita jadi, dengan yang ini jadi, nah kawan membantu kita. Sekalinya orang ingat lagi. Nyaman banget duduk di kursi kali lawan janji kali maka seharusnya orang yang kayak ini dekat dengan ulama yang bisa mengingatkan bahwa ikam punya sesuatu yang panjang ikam gunakan ini lebih luas, lebih banyak manfaatnya, sehingga dengan kekuatan yang ikam diberi Tuhan jabatan yang tinggi ini kan kau mencapai martabat, ikam akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah karena manfaat semakin banyak yang dapat diterima oleh masyarakat. Cuma pun sudah turun jabatan jadi masyarakat biasa apa lagi? Buahnya kita ulah itu banyak apa ulah itu mana duitnya? Coba pun waktu kita jadi pejabat, coba pun waktu kita berkuasa, coba pun waktu kita punya pangkat, jadi kita tolonglah jalan di sana dibagikan. Nangaran kita memang tugas kita sudah kita pulpen kita main ada kita kada turun, ada kita anggarannya keluar. Jalan sampah bagus, ini kata rata, rata lubangnya sekalinya. Minta penjualan, minta iya benar pak. Rugi jabatan yang kita diberi Allah Ta'ala, sampai kita pada sampai menggunakan untuk mencapai martabat yang paling tinggi, yaitu martabat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu manfaat daripada jabatan kita itu dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Kadang-kadang kita ini jangan jabatan yang tinggi,
Kita nih kawin aja kan kawin. Tak pandang kita nih laki-laki itu nampak pemimpin di dalam rumah tangga. Di rumah tangga aja ada banyak yang dapat dirasakan oleh anak bini kita. Kenapa? Kita menyarikan bini kecuali bapak anak menjauh terus. Kenapa anak jadi nakal? Abah menyarikan benar. Kenapa jadi bini ketujuh berjalanan? Abah ada mengerani. Mana manfaat kita sebagai suami? Maka sebagai suami itu bukan hanya jadi pemimpin, bukan pemimpin yang kita banggakan, akan tetapi kepemimpinan kita ini dapat bujur-bujur mengayomi anak bini kita, seakan-akan bini kita tuh selalu mengharapkan lawan kita, karena kita dasar bujur-bujur adalah kurang mengandung manfaat terhadap mereka. Maka inilah kira-kira yang dapat ulun sampaikan pada malam hari ini. Intinya kita nang duduk di sini berkumpul pada saat ini tidak lain dan tidak bukan menginginkan kedudukan di sisi Allah yang terbaik, yaitu menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Jalannya apa? Jadilah kita menjadi orang yang paling banyak manfaat. Sebagai apa kita? Sebagai apa? Ujar Nabi Muhammad SAW, man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Mun urang ada diberi Tuhan harta, ayo gunakan hartanya untuk bersedekah. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmihi. Bila orang harta kada bisi tapi ada punya pengetahuan, orang punya ilmu yang dapat diajarkan, dapat diwariskan kepada orang lain, yo bersedekah dengan ilmu. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Siapa nang bisi kekuatan benar aja. Kawa katakanlah apa misalnya, kawa membantu apa misalnya, kawa memberi saran apa misalnya, hendak bersedekah lawan duit kada kawa, hendak mengajari orang seorang kita bisa. Mbak apa supaya kita kawa jo sumbang sih bisa kita di dalam kehidupan kekuatan kita diberi Tuhan. Ayo kita berjuang supaya kita di hadapan Allah termasuk orang yang paling dicintai oleh Allah. Jadilah manusia yang paling banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh orang lain. Kira-kira ini yang dapat ulun sampaikan. Segala kekurangan ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf lawan biar berataan. Bukan berarti ulun di sini ceramah menggurui biar berataan, akan tetapi tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar mengabulkan hajat sahibul bait dan menyampaikan sesuatu yang datang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih ulun ucapkan kepada sahibul bait yang mengundang diri pribadi ulun dan seluruh rombongan. Mudah-mudahan kami mengharap kepada Allah agar seluruh hajat-hajat kita semua yang hadir di sini khususnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa kita diampuni oleh Allah, penyakit kita disembuhkan oleh Allah, seluruh beban kehidupan kita seluruhnya diberikan Allah jalan keluar dengan mudah dengan berkat peringatan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.